Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini yaitu kebesaran Tanah Luwu, atau bisa juga dibilang tentang Tanah Luwu atau keunikan yang ada di dalam Tanah Luwu. Ya, yang pertama yaitu wilayahnya yang luas. Ya, seperti yang terlihat bahwa Tanah Luwu itu sekarang terbagi menjadi 4 kabupaten kota, itu 3 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Terbagi menjadi 4. Ini membuktikan bahwa Tanah Luwu ini memang wilayahnya yang sangat luas, dan nanti akan ada tambahan sebuah kabupaten lagi yaitu Luwu Tengah, dan digadang-gadang akan dibentuk menjadi provinsi Luwu Raya atau provinsi Tanah Luwu. Bayangkan bagaimana luasnya Tanah Luwu bisa menjadi sebuah provinsi padahal cuma 1 kabupaten. Itulah kebesaran Tanah Luwu, ya, besarnya Tanah Luwu ini wilayahnya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kerajaan Luwu masih eksis atau masih aktif hingga saat ini. Sejak dulu hingga saat ini Kedatuan Luwu masih aktif. Ya, kalau kalian tidak percaya silakan jalan-jalan ke Istana Kedatuan Luwu yang letaknya di Kota Palopo, di dekat Masjid Jami. Itu perangkat adat maupun datu itu semuanya masih ada, masih aktif sampai sekarang, masih eksis. Itu tidak seperti dengan kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Ada beberapa kerajaan yang memang sudah tidak aktif lagi, ya, tapi kerajaan Luwu atau Kedatuan Luwu sampai detik ini dan seterusnya masih aktif. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, danau terdalam di Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa danau terdalam di Indonesia itu berasal dari Luwu Timur, yaitu Danau Matano, nomor 1 terdalam di Indonesia, ya. Tuh, nomor 1 terdalam di Indonesia. Dan itu memiliki sejarahnya. Kalau kalian belum tahu sejarah dari Danau Matano, ada di video saya, bahwa Danau Matano itu dulunya adalah sebuah perkampungan, tapi kemudian terjadi sebuah bencana dan akhirnya menjadilah sebuah danau, ya. Terjadi sebuah entah bencana atau apa itu, saya sudah lupa ingat ceritanya. Silahkan nonton video saya tentang sejarah Danau Matano saja. Oke, itu yang kedua, terdalam, memiliki danau yang terdalam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, memiliki naskah terpanjang di dunia, yaitu Ilaga Ligo, ya. Seperti yang kita ketahui, Ilaga Ligo merupakan naskah terpanjang di dunia, mengalahkan epos Mahabharata. Dan di dalamnya bercerita tentang orang-orang Luwu, itu orang-orang Luwu, dan seperti bahwa di Luwu itu memiliki berbagai macam suku, ya, itu. Jadi Ilaga Ligo berasal dari Tanah Luwu, dan itu merupakan sebuah keunikan, ya, sebuah kebesaran bahwa kita di sini di Tanah Luwu memiliki naskah terpanjang di dunia, yaitu Ilaga Ligo. Di dunia loh. Tidak main-main ini di dunia, itu. Kemudian yang keempat, ini saya masukkan, memiliki banyak sungai besar maupun sungai kecil, ya. Seperti sebenarnya ini umum, ya, di seluruh Indonesia itu pasti banyak sungai, sungai yang besar maupun yang kecil, itu banyak. Kalau di Tanah Luwu sendiri juga seperti itu. Nah, ini saya masukkan untuk sebagai tambahan saja. Itu. Kemudian yang keenam adalah memiliki banyak bahasa dan suku. Nah, ini ada teman saya yang kaget ketika saya memperlihatkan video 9 bahasa di Luwu. Dia bilang, bahasa apa semua itu? Nah, saya perlihatkan konten saya tersebut, video saya tersebut, dan ternyata dia percaya bahwa di Luwu itu memiliki 9 bahasa, bahkan lebih. Itu lebih. Kenapa? Ya, karena memang banyak yang mengatakan bahwa Luwu ini merupakan sebuah bangsa, ya, sebuah bangsa yang di dalamnya memiliki beberapa suku atau etnis. Itu. Jadi karena di dalamnya terdiri dari beberapa suku dan etnis, otomatis memiliki banyak bahasa. Kemudian memiliki banyak juga kebudayaan, itu. Seperti di Rongkong, Seko,
kemudian di Wotu, kemudian di Rampi, itu memiliki bahasanya masing-masing. Itu meskipun misalnya saya di Luwu, tapi di Walendrang, ketika mendengar orang Seko berbicara dengan bahasa Seko atau orang Rampi berbicara dengan bahasa Rampi, itu saya tidak mengerti. Meskipun kita sama-sama dari tanah Luwu itu, jadi kita perlu mempelajari terlebih dahulu bahasanya. Nah, inilah kekayaan atau kebesaran dari tanah Luwu itu sendiri. Itu memiliki banyak suku dan juga bahasa di dalamnya. Itu kalau kalian tidak percaya, silakan datang sendiri ke tanah Luwu, silakan dengarkan bahasa Wotu misalnya, bandingkan dengan bahasa Rongkong misalnya, atau bahasa Tae misalnya, silakan dibandingkan apakah memang sama atau berbeda gitu. Jadi kita memiliki 9 bahasa lebih ya. Tapi yang saya buatkan konten cuman 9 bahasa, dan ternyata di komen-komen media sosial lebih dari 9, masih ada bahasa yang belum saya masukkan pada video tersebut. Itu video sudah lama sekali ya, sudah lama sekali, dan sempat viral di Facebook karena saya bagikan linknya. Banyak debat maupun diskusi di antara mereka, di antara para netizen itu. Kemudian yang ketujuh, memiliki banyak makanan khas ya, seperti di daerah-daerah lain pada umumnya. Di tanah Luwu sendiri ada banyak makanan khasnya itu, seperti kapurung. Kemudian setelah kapurung ada dange, kemudian ada pacok, lawak, dan lain-lain sebagainya itu. Jadi kalau kalian mau mencicipi makanan khas Luwu, silakan cari. Kalau kalian di luar daerah itu ya biasanya ada aroma makan Luwu atau aroma makan Palopo, biasanya ada ya. Dan di Jakarta sendiri saya pernah ke sana dan saya mendapati sebuah warung ya aroma Luwu kalau tidak salah namanya itu. Dan di situ dijual makanan-makanan khas dari tanah Luwu. Itu ada beberapa bagea dan lain sebagainya. Itu pokoknya di sini di tanah Luwu banyak makanan khas ya, seperti sinole. Inilah kekayaan atau kebesaran dari tanah Luwu itu sendiri. Dan sebagai orang Luwu ya, tentu kita harus bangga dengan apa yang ada di daerah kita, apa yang ada di tanah lahir kita ya. Tentu kita harus bangga. Ada 7 yang saya masukkan ya. Saya rekap lagi. Yang pertama, wilayahnya luas. Yang kedua, kerajaan masih aktif. Yang ketiga, memiliki danau terdalam di Indonesia, yaitu Danau Matano. Yang keempat, memiliki naskah terpanjang, yaitu Ilagaligo. Yang kelima, banyak sungai besar dan kecil. Yang keenam, memiliki banyak bahasa dan suku. Dan yang ketujuh, memiliki beberapa makanan khas. Itu ya memang unik sih tanah Luwu ya, menurut saya pribadi unik ya, karena ada, selain memiliki banyak bahasa seperti yang saya ini ya, masih banyak sebenarnya, cuman yang saya rangkum cuman 7. Jadi kalau kalian ini masih menganggap masih kurang dari 7 ini, silakan ditambahkan, silakan komen di bawah apa saja yang belum saya masukkan dalam list kekayaan tanah Luwu atau kebesaran tanah Luwu. Kalau misalnya masih banyak ya, nanti saya akan membuat part 2 asik di dalam TikTok. Kalau rame lanjut part 2 ya. Oke. Seperti itu, mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.